Kalau pidana itu fokusnya adalah pada perbuatan. Perbuatan itu apakah memenuhi unsur pidana? Itulah yang kemudian dibawa ke ranah keadilan tadi. Kalau terbukti melakukan perbuatan, nah ini kata kuncinya, apakah perbuatan yang dilakukan itu masuk memenuhi unsur perbuatan pidana seperti yang dituduhkan, didakwakan, atau yang dituntut nanti, itulah yang kemudian jadi menarik. Tapi sekarang yang saya sampaikan, kalau lepas demi hukum, yang keras suaranya, lepas demi hukum, konsla, itu ya. Yang ketiga putusannya apa? Pasal 193, namanya pemidana. Jadi inti saya dari perkara kata akhirnya itu akan masuk kepada proses yang dimaksudkan tadi, masuk kepada putusan. Putusannya seperti yang saya katakan tadi, ada 3 jenis putusan. Nah, terkait dengan 3 jenis putusan itu, saya sependapat atau mengajukan upaya hukum. Nah, upaya hukum itu ada berapa jenis? Bentar. Yang pertama, sekarang kita masuk kepada putusan PN dulu. Terkait putusan PN, maka ada 3. Mungkin Pak, putusannya nanggung di antara 3, nggak ada. Putusan bebas, lepas demi hukum, sama pemidanaan. Nah, upaya hukumnya bisa berbentuk banding, bisa berbentuk kasasi, bisa berbentuk PK. Kalau diputus lepas demi hukum, putusan berikutnya apa? Kasasi. Begitu. Jadi harus paham. Kalau pemidanaan ada 2, bagi terdakwanya, dia bisa langsung menerima jika putusannya meringankan. Kan begitu. Kalau putusannya meringankan, masuk dia sudah diputus. Di tingkat PN terkait eksepsi
pelajari detail ya. Eksepsi itu kamu baca ketentuan pasal 156. Pasal 156 itu yang mengupas tentang khusus menyangkut perkara eksepsi. Eksepsi itu terkait putusannya, orang sering menyebut itu tingkat banding. Dibanding diatur di pasal 233. Ini pasal sendiri khusus mengatur tentang eksepsi, satu pasal mengatur tentang batas waktu jika dikabulkan di tingkat PN, kemudian mengajukan upaya perlawanan ke pengadilan tinggi. Batas waktu pengadilan tinggi di pasal 156 ayat 7 harus 14 hari sudah dari putusan PN Jakarta Pusat diajukan keberatan oleh jaksa kepada pengadilan tinggi. Bentuk putusannya menurut 156 bukan putusan tapi ketetapan. Nah, sekarang ada yang saya bilang. Jadi kalau yang pertama itu putusan, kemudian mengajukan perlawanan, bentuknya adalah ketetapan. Di kasus itu eksepsi dikabulkan. Sedangkan nama saya Andrew Aulia Akbar Fakturozi. Nama saya Risa Sapaserina. Nama saya Marveli Wismuti Stati. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil dari surat gugatan dan prestasi. Dengan nilai pinjaman besar 1 miliar rupiah dalam jangka waktu pengembalian selama 1 tahun. Bahwa sebagai jaminan atas fasilitas kredit tersebut, penggugat dapat memperoleh agunan berupa sertifikat hak milik nomor 10 Kelurahan Citra atas nama para tergugat yang telah dibebani hak tanggungan perintah nomor 1 nomor 12 tanggal 3 Januari 2020 untuk kepentingan penggugat sebagai pemegang hak mengajukan gugatan ini. Lalu bahwa penggugat 1 pada tanggal 3 Januari 2020 telah melakukan perjanjian kredit dengan tergugat dengan nilai kredit 1 miliar rupiah dengan jangka waktu pembayaran kredit selama 1 tahun berdasarkan akta perjanjian kredit nomor 1 tertanggal 1 Januari 2020 yang dibuat di hadapan Notaris Malik SHMH di Surabaya. Bahwa dalam perjanjian tersebut disepakati juga perjanjian pemberian hak tanggungan oleh penggugat kepada tergugat dengan objek sertifikat hak milik nomor 10 dari Kelurahan Citra atas nama penggugat 1. Bahwa sebagaimana poin 4 gugatan, sertifikat SHM tersebut menjadi jaminan hak tanggungan dengan penggugat sebagai pemberi hak tanggungan dan tergugat sebagai penerima hak tanggungan yang dapat dilihat dalam lampiran sertifikat hak tanggungan terlihat pertama nomor 12 tanggal 3 Januari 2020 yang menjadi satu kesatuan dengan gugatan ini. Lalu bahwa pada Maret 2020 para penggugat merupakan penguasa travel pada pengusaha travel yang pada tahun 2020 termasuk pelaku usaha yang terdampak pandemi COVID-19 sehingga para penggugat mengalami kesulitan pembayaran dan dalam ini para penggugat telah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada tergugat 1. Bahwa dalam hal ini tergugat telah menanggapi permohonan restrukturisasi yang diajukan oleh penggugat 1 dan telah disetujui oleh tergugat dengan menerbitkan dokumen pemberian restrukturisasi tertanggal 1 September 2020. Bahwa pada tanggal 21 September 2022 tergugat 1 mengeluarkan surat nomor sekian yang berisi pemberitahuan bahwa jaminan berupa sertifikat hak milik nomor 10 Kelurahan Citra atas nama penggugat akan dilelang oleh tergugat. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh tergugat yang mengeluarkan surat pemberitahuan lelang tersebut yang telah dijelaskan di posita gugatan, para penggugat mengirimkan somasi kepada tergugat sebanyak 2 kali tertanggal 23 September 2022 dan 29 September 2022, namun tidak mendapat tanggapan baik dari tergugat. Bahwa surat somasi sebagaimana pada poin 7 posita berisikan
mengenai peringatan kepada tergugat yang telah mengeluarkan surat pemberitahuan eksekusi lelang yang di lain sisi sebelumnya, yaitu pada tanggal 1 September 2022 telah mengeluarkan surat pemberian restrukturisasi kredit, bahwa atas perbuatan tergugat yang tidak menanggapi surat somasi tersebut, para penggugat menunjukkan sikap tergugat yang bahwa hal itu telah menunjukkan sikap tergugat tidak beritikat baik pada saat mengeluarkan surat pengumuman eksekusi lelang. Kemudian bahwa menurut PO Jokla nomor sekian tentang stimulus perekonomian nasional mengenai dampak penyebaran coronavirus sebagaimana telah diubah dengan PO Jokla nomor sekian, telah memberikan kesempatan kepada debitur yang tergolong sebagai pelaku usaha untuk mempertahankan usahanya, sama halnya dengan mempertahankan hajat hidupnya yang diberikan sebelum maupun setelah debitur terkena dampak penyebaran coronavirus, termasuk debitur usaha mikro kecil menengah. Hal ini bermakna bahwa penyebaran COVID-19 merupakan alasan penangguhan terhadap tindakan hukum oleh kreditur atas kredit debitur yang sementara